guys, welcome back to my channel, Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Cakra. Film yang dirilis Februari 2021 ini disutradarai oleh MS Anandan dan dibintangi oleh Vishal, Srada Srinath, dan Regina Cassandra. Cakra berkisah tentang usaha seorang pria dalam menangkap seorang hacker wanita yang super cerdas. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana orang-orang terlihat sibuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan India. Tanggal 15 Agustus, tepat di hari kemerdekaan itu, dua pria berpakaian dan bertopeng serba hitam merampok beberapa rumah di kota Chennai. Mereka mengambil sejumlah uang dan perhiasan berharga lainnya. Sebanyak 49 rumah sudah menelpon polisi dan mengatakan bahwa mereka dirampok. Sebuah perampokan yang direncanakan dengan matang dan bahkan para perampok mengetahui seluk-beluk rumah yang mereka satroni. Tidak ada jejak yang tertinggal. Total kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Polisi menduga kemungkinan perampok menjalankan aksinya dengan menggunakan motor curian. Gayatri adalah polisi wanita yang cantik, pemberani, dan tidak kenal kompromi. Ia mendatangi kepala mafia yang bernama Kasi. Kasi memiliki jejak kriminal terakhir yaitu membunuh anggota polisi dengan cara membakarnya. Gayatri tidak memberikan kesempatan hukum kepada Kasi. Ia kemudian membunuh pria itu tanpa basa-basi. Gayatri dipanggil oleh kepala komisaris polisi. Ia kemudian ditugaskan untuk menangkap pelaku perampokan tersebut. Satu-satunya petunjuk untuk Gayatri adalah pelaku perampokan menargetkan pasangan lansia yang tinggal sendirian. Anak-anak mereka kebanyakan tinggal di luar negeri. Gayatri menelpon nenek Chandru dan ternyata ia juga menjadi korban perampokan. Nenek Chandru pingsan karena dipukuli para perampok. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit. Itu sebabnya dia tidak menelpon polisi setelah kejadian. Dengan demikian, total rumah yang dijarah oleh perampok sebanyak 50 rumah. Chandru adalah anggota militer tampan yang sangat ahli dalam bela diri. Ia adalah kekasih Gayatri. Chandru pernah membantu Gayatri saat ia dikeroyok oleh penjahat yang bernama Guna. Guna adalah adik Kasi, bos mafia yang pernah dibunuh oleh Gayatri. Chandru sebenarnya pernah melamar Gayatri, namun lamaran itu berakhir tragis. Chandru ditolak oleh paman Gayatri yang bernama Kishore. Kishore menganggap profesi Chandru sebagai seorang tentara tidak cukup tajir untuk dijadikan suami buat keponakannya Gayatri. Kishore bahkan meremehkan medali penghargaan yang diberikan negara kepada almarhum ayah Chandru. Medali itu adalah medali penghargaan yang diberikan pemerintah kepada sang ayah sebagai militer terbaik di India. Karena ayahnya direndahkan, Chandru menampar Kishore. Gayatri tidak terima pamannya diperlakukan demikian. Bagi Gayatri, sang paman sudah seperti ayahnya sendiri. Karena Gayatri memang sudah tidak memiliki ayah. Acara lamaran itu pun akhirnya gagal total. Rumah nenek Chandru dirampok dan neneknya masuk ke rumah sakit. Medali ayah Chandru juga disikat perampok. Padahal medali itu adalah benda yang paling berharga bagi Chandru dan keluarganya. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena ingin mendapatkan kembali medali itu, Chandru siap membantu Gayatri dan kepolisian dalam menemukan pelaku perampokan. Pelaku perampokan menargetkan para lansia yang tinggal sendiri tanpa anak-anak mereka.
Dan mereka bahkan mengetahui seluk-beluk rumah para korbannya. Menurut Chandru, orang-orang yang bisa melakukan itu adalah mereka yang pernah memasuki rumah korban untuk memperbaiki sesuatu. Misalnya memperbaiki AC, septic tank, listrik, dan lain sebagainya. Setelah dianalisa, semua korban ternyata pernah menggunakan jasa perusahaan yang bernama Dial for Help. Sebuah perusahaan penyedia jasa bagi orang-orang yang butuh bantuan untuk perbaikan instalasi listrik, telepon, AC, sedot WC, dan lain sebagainya. Chandru mendatangi perusahaan tersebut. Setelah memeriksa data perusahaan itu, Chandru menemukan puluhan panggilan telepon dari orang yang sama, namun ditujukan ke beberapa rumah yang berbeda. Dan orang itu bernama Marimutu. Polisi segera bergegas ke TKP untuk menangkap Marimutu. Namun, ketika mereka masuk ke dalam rumah, Marimutu ternyata sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Polisi menginterogasi istri Marimutu yang bernama Kokila. Kokila mengakui bahwa ia tidak mengetahui apapun. Suaminya bahkan tidak pernah bekerja di perusahaan Dial for Health. Dari sinilah Chandru mengetahui jika data perusahaan tersebut sudah diretas oleh seseorang dan data para pelanggan mereka bocor. Kepala komisaris polisi ditelepon oleh seseorang. Ia mengaku sebagai hacker yang telah meretas data perusahaan Dial for Health dan otak dari perampokan 50 rumah saat hari kemerdekaan. Sang hacker menertawai kinerja polisi karena hingga saat ini mereka bahkan belum menangkap tersangka. Percakapan antara kepala komisaris polisi dan hacker ini ternyata direkam oleh pihak kepolisian. Saat dianalisa, Chandru menyimpulkan bahwa sekalipun suara penelpon adalah seorang pria, namun pelaku belum bisa dipastikan karena suara itu bukan suara seseorang, melainkan suara yang dihasilkan oleh komputer, seperti halnya suara Google Assistant atau Google Map. Hacker cerdas kembali menelpon. Pihak polisi bersiap untuk melacak posisi penelpon. Sebelum mereka melakukan itu, sang hacker justru menantang kepolisian dengan memberikan password agar bisa melacak posisi dirinya. Password itu adalah angka 00100. Ketika berhasil dilacak, polisi bergegas ke TKP. Tempat itu adalah sebuah gedung tua. Ketika polisi masuk ke dalam, mereka terlambat karena sang hacker sudah meninggalkan tempat itu. Chandru dengan kecerdasannya berhasil menemukan bahwa pelaku adalah seorang wanita. Hal itu Chandru ketahui dari 2 hal. Pertama, password angka 00100 itu mengingatkan Chandru akan simbol ratu dalam permainan catur. Ratu dalam permainan catur direpresentasikan Chandru sebagai seorang wanita. Kedua, saat mendatangi ruangan, sekalipun tidak menemukan sidik jari pelaku, Chandru berhasil menemukan zat asam amino yang kuat di ruangan itu. Dan zat asam seperti itu menandai bahwa itu adalah keringat seorang wanita. Menurut Chandru, pelaku dengan sengaja merampok tanggal 15 Agustus karena pada hari tersebut polisi sibuk merayakan hari kemerdekaan. Chandru menduga dalam waktu dekat yaitu tanggal 23 Agustus, kemungkinan pelaku perampokan akan kembali beraksi. Karena pada tanggal tersebut, Perdana Menteri akan berkunjung ke Chennai dan semua konsentrasi polisi akan difokuskan pada pengawalan sang menteri tersebut. Ada seorang wanita cantik bernama Lila. Ia hidup bersama seorang ibu yang sangat menyayanginya. Ayah Lila adalah seorang pemabuk berat yang suka melakukan KDRT. Ia tidak segan dan sungkan melayangkan pukulan kepada Lila dan ibunya. Suatu malam, ayah Lila bersama selingkuhannya membunuh ibu Lila. Namun, Lila tidak mengetahui hal itu. Setelah ibu Lila tiada, ayahnya kemudian menikahi selingkuhannya itu. Lila hidup sengsara bersama ayah, ibu tiri, dan kedua adik tirinya. Suatu hari, Lila mengetahui bahwa ibu kandungnya dibunuh oleh ayah kandungnya bersama dengan ibu tirinya. Mereka bahkan berencana untuk membunuh Lila. Mengetahui hal itu, Lila membunuh mereka dengan menyetrum keduanya.
Guys, Lila tumbuh besar dengan kecerdasan yang dimiliki dan ia adalah otak di balik perampokan tanggal 15 Agustus itu. Lila berprofesi sebagai pelatih catur profesional. Ia mahir dalam hal IT karena belajar secara otodidak. Pelaku perampokan di lapangan dieksekusi oleh kedua adik tirinya, yaitu Babu dan Balu. Chandru menemui Paman Gayatri. Ia meminta maaf karena pernah menampar pria itu. Sebagai orang yang lebih muda, Chandru merasa tidak pantas melakukan hal itu. Sejak saat itulah hati sang paman mulai mencair. Perdana Menteri akan segera berkunjung ke Chennai tepat di tanggal 23 Agustus. Chandru meminta kepolisian agar bersiap-siap karena kemungkinan hacker akan kembali beraksi melakukan perampokan lagi. Di perampokan sebelumnya, rumah pertama yang dirampok adalah rumah nomor 15. Chandru meyakini jika perampokan kali ini akan dimulai dengan rumah nomor 23 sesuai dengan tanggal di hari tersebut. Hari itu, tanggal 23 Agustus, istri Marimutu yang bernama Kokila tidak masuk kerja. Kebetulan Kokila bekerja di tempat Lila melatih catur. Lila mengetahui jika Kokila dipanggil pihak kepolisian. Padahal sebelumnya Kokila juga pernah diinterogasi polisi. Tapi entah kenapa hari ini ia kembali dipanggil oleh kepolisian. Nah, hal inilah yang membuat Lila merasa curiga. Jangan-jangan polisi sudah mengetahui rencana perampokan hari itu. Lila segera menelpon kedua adik tirinya dan meminta mereka membatalkan perampokan. Babu dan Balu menuruti permintaan Lila. Perampokan dibatalkan dan mereka bahkan segera membuang topeng dan pakaiannya di tong sampah. Tak lama berselang, seorang polisi tua menghentikan mereka. Karena polisi itu mengenali jika motor yang digunakan oleh Babu dan Balu adalah motor curian dengan plat kendaraan milik salah satu polisi. Polisi kemudian menangkap Babu dan Balu dengan tuduhan pencurian sepeda motor. Mereka akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain, Chandru dan pihak kepolisian terus menunggu kemunculan perampok. Namun, mereka tidak pernah muncul di hari itu. Nenek Chandru tersadar dari pingsannya. Ia menceritakan kejadian hari itu kepada Chandru. Menurutnya, ketika dirampok, ia berusaha untuk mempertahankan medali milik ayah Chandru. Namun, para perampok mengambil paksa benda berharga itu. Nenek Chandru berpesan agar Chandru menemukan kembali medali tersebut. Chandru berjanji akan mendapatkan kembali medali itu dalam waktu 2 hari. Chandru mengetahui jika perampok yang telah membobol 50 buah rumah itu diduga menggunakan motor curian. Karena itulah ia mengumpulkan semua tahanan yang terlibat kasus pencurian motor. Chandru bertatap muka langsung dengan pelaku, yaitu Babu dan Balu. Namun, tidak ada hal yang mencurigakan yang membuat Chandru berpikir jika mereka adalah pelakunya. Chandru kemudian memancing para tahanannya dengan bertanya, "Adakah di antara kalian yang berprofesi sebagai tukang ledeng profesional? Aku butuh bantuan untuk memperbaiki pipa. Jika ada yang bisa membantu, maka hukuman kalian akan diringankan." Mendengarkan pertanyaan dan pernyataan itu, Babu dan Balu mengacungkan jari mereka. Chandru memeriksa biodata Babu dan Balu dan pada akhirnya diketahui jika mereka memiliki kakak perempuan yang bernama Lila, seorang pelatih catur. Gayatri ingin memaksa Babu dan Balu agar mengakui perampokannya, namun Chandru melarangnya. Mereka butuh bukti agar bisa menjebloskan Lila dan komplotannya ke dalam penjara. Chandru mendatangi Lila. Ia menantangnya untuk bermain catur. Dalam permainan itu, secara mengejutkan Lila dikalahkan oleh Chandru. Lila terperanjat. Ia kemudian bertanya-tanya siapa Chandru sebenarnya. Chandru kemudian mengatakan, "Aku adalah dewa yang akan memutuskan nasib hidupmu." Setelah mengatakan itu, Chandru keluar. Lila bergegas mengejar Chandru. Ia menghentikan langkahnya dan kemudian berkata, "Tuan Dewa, kau tidak bisa menangkapku karena kau tidak punya bukti yang kuat untuk melakukan itu. Kali ini aku memang kalah, namun di lain waktu aku yang akan menjadi pemenang." Setelah mengatakan itu dengan penuh kepercayaan diri, Lila meninggalkan Chandru. Gayatri menyimak semua percakapan antara Lila dan Chandru.
Ia merasa geram mendengar kesombongan Lila. Karena tidak tahan akan kesombongan Lila, ia memaksa Babu dan Balu agar mengakui semua perampokan yang telah mereka lakukan. Namun, Babu justru menikam Gayatri dengan sebilah pisau. Babu dan Balu berusaha keluar, tetapi mereka dihadang oleh beberapa polisi. Pertarungan tidak terelakkan antara polisi, Babu, dan Balu. Ketika salah satu polisi terdesak, Gayatri memutuskan untuk menembak mati Babu dan Balu. Lila menelpon Chandru dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Gayatri yang sedang dirawat di rumah sakit. Chandru sendiri tidak bisa menyelamatkan Gayatri karena saat itu ia sedang diserang oleh Guna. Guna adalah adik Kasi yang dulu tewas dibunuh oleh Gayatri. Lila menghasut Guna agar membunuh Chandru supaya Gayatri menderita. Itu sebabnya Guna dan teman-temannya mendatangi Chandru untuk membunuh pemuda itu. Chandru dalam perkelahiannya dengan Guna berusaha menghubungi Gayatri agar memberitahu tentang rencana Lila. Namun ponselnya tidak diangkat. Chandru dengan susah payah akhirnya berhasil menghubungi polisi yang menjaga kamar Gayatri. Chandru kemudian meminta polisi itu berdiri di depan kamar orang lain agar ketika Lila datang, ia mengira jika kamar itu adalah kamar Gayatri. Dan benar saja, Lila tertipu. Ia masuk ke kamar yang dijaga oleh polisi itu dan tidak menemukan Gayatri di sana. Chandru kemudian menggertak Lila dengan mengatakan bahwa akan ada banyak polisi yang sedang bergegas menuju ke rumah sakit itu. Dan jika Lila berani membunuh polisi penjaga dan Gayatri, maka Lila akan tertangkap. Chandru bahkan memberikan Lila tantangan. Ia akan mencari Lila dalam waktu 24 jam. Dan jika Chandru tidak bisa menangkapnya dalam tenggang waktu yang telah diberikan, maka Chandru tidak akan mengejar Lila lagi. Lila menyanggupi tantangan Chandru. Ia mendatangi pria yang bernama Ganesh. Ganesh adalah seorang polisi dan ia memiliki seorang anak perempuan. Lila adalah pelatih catur yang memberikan les khusus untuk anak Ganesh. Lila bersembunyi di rumah Ganesh dan kebetulan saat itu ibu Ganesh meninggal dunia. Ternyata ibu Ganesh meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh Lila. Lila menelpon wanita itu dan mengatakan bahwa anaknya Ganesh terkena ledakan bom dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Lila dengan sengaja melakukan itu agar ia bisa bersembunyi dari kejaran polisi. Karena tidak mungkin polisi menggeledah rumah orang yang sedang dalam keadaan berduka. Namun malang tidak berbau. Di luar dugaan Lila, kepala komisaris polisi berkunjung ke rumah Ganesh untuk melayat. Ia kemudian mendapatkan pesan WA dari Chandru dan isinya adalah video saat Lila terekam kamera masuk ke dalam rumah Chandru. Chandru mengatakan bahwa Lila adalah otak dari perampokan yang terjadi di Chennai. Di saat bersamaan, Ganesh mencuri pandang pada pesan WA itu dan ia akhirnya memberitahu bahwa Lila ada di rumahnya dan sedang berada di lantai atas. Sejurus kemudian Chandru mendatangi tempat itu. Lila tertangkap hanya dalam kurun waktu 10 jam. Bahkan barang-barang yang dirampok oleh Lila juga ditemukan di kediaman Ganesh. Lila menyimpan sejumlah uang dan perhiasan hasil rampokannya di dalam tas milik anak perempuan Ganesh. Lila berusaha untuk melompat dari atas gedung agar bisa melarikan diri. Namun di bawahnya terdapat beberapa polisi yang sudah siap dengan jaring raksasa untuk menyambut Lila. Chandru juga berhasil menemukan medali yang disembunyikan oleh Lila. Ternyata Lila menguburkan medali itu di halaman belakang rumah Chandru dengan harapan bahwa tempat itu adalah tempat yang tidak terduga oleh siapapun. Tapi sayang, saat melakukan itu Lila tertangkap kamera. Karena rumah Chandru dilengkapi dengan kamera CCTV yang dipasang pada mata burung merpati peliharaannya. Video rekaman CCTV itulah yang dikirimkan Chandru kepada kepala komisaris polisi. Tak hanya bukti rekaman itu, di medali juga terdapat sidik jari milik Lila. Dengan demikian, polisi memiliki bukti yang kuat untuk menjebloskan Lila masuk ke dalam penjara. Saat menghampiri Ganesh, Lila memberitahu bahwa dirinya lah penyebab tewasnya ibu Ganesh.
Film ditutup dengan adegan di mana Chandru berhasil mengembalikan medali ayahnya. Ia kemudian pamitan pada sang nenek karena akan segera berangkat bertugas ke Delhi. Dan sejurus kemudian listrik mati. Seseorang menelpon Chandru dengan mengatasnamakan perusahaan Dial for Health. Chandru mengetahui jika penelpon tersebut adalah Lila. Lila kemudian berkata, "Kamu pikir permainannya sudah berakhir?" Tidak, permainannya baru saja dimulai. Dan film pun berakhir.